Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan diskusi walaupun via Zoom. Baiklah, kita dari kelompok 2 pada pagi hari ini akan mendiskusikan materi agama yaitu tentang hukum Islam. Sebelum dimulainya diskusi, alangkah baiknya dulu kita memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri, Maisan Allen dengan NIM A1B1200089 sebagai moderator. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan-rekan kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Umi Maimunah, NIM A1B1200035. Di sini saya berperan sebagai pemateri 1. Baiklah, perkenalkan saya Ivonia Faristika dengan NIM A1B1201109. Di sini saya sebagai pemateri 2. Baiklah, saya Susilawati dengan NIM A1B1200043. Di sini saya sebagai pembahas. Saya Nadia Febrianti dengan NIM A1B1200042. Di sini saya juga sebagai pembahas. Baiklah, saya Ensa Putri Andresta dengan NIM A1B1200088. Di sini saya berperan sebagai notulen. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi. Yang pertama silahkan kepada tim pembahas menyampaikan materi terlebih dahulu. Kepada saudara Umi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan hukum Islam, yaitu tentang pengertian dan juga pembagian hukum Islam. Hukum Islam dalam bahasa Arab, yaitu al-fiqh al-islami atau al-syariah al-islami. Secara etimologi, syariah berarti jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui air. Secara terminologi syariah berarti seperangkat norma ilahi untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, pengertian hukum Islam. Menurut ulama usul fikih, hukum adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang sudah balik dan berakal sehat, baik berupa tuntunan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah, atau kemudahan, atau azimah. Sedangkan menurut ulama fikih, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh syariat, yaitu Al-Quran dan hadis, berupa al-wujud atau wajib, al-madub atau sunnah, al-humah atau haram, al-qarahah atau makruh, dan al-ibahah atau mubah atau harus. Selanjutnya yaitu pembagian hukum Islam. Menurut ulama usul fikih, hukum Islam dibagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Kedua hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan atau meninggalkan. Hukum taklifi terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu al-ijab. Al-ijab yaitu tuntunan secara pasti dan dari syariat untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya yaitu an-nad. An-nad adalah tuntunan dari syariat untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntunan itu tidak secara pasti. Selanjutnya yaitu al-hibah. Al-hibah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala
yang berupa Al-Quran dan hadis yang mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan ataupun meninggalkannya. Selanjutnya yaitu al-qarahah. Al-qarahah yaitu tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan, tetapi tuntunan itu diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu at-tahrim. At-tahrim yaitu tuntunan untuk tidak mengerjakan sesuatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti sehingga jika tuntunan itu dikerjakan maka orangnya akan berdosa ataupun mendapat hukuman. Jika ditinjau dari syariat atau hukum Islam dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama fardu atau wajib. Fardu atau wajib di sini yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka akan berdosa. Fardu dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain yaitu perbuatan yang harus dikerjakan setiap mukallaf seperti sholat 5 waktu. Sedangkan fardu kifayah yaitu perbuatan yang harus dikerjakan oleh salah satu seorang anggota masyarakat, maka anggota masyarakat lain tidak perlu mengerjakannya. Namun apabila tidak ada sama sekali yang mengerjakannya, maka masyarakat tersebut akan berdosa. Yang kedua yaitu sunnah mandub. Sunnah mandub yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Orang yang melakukannya tidak akan mendapatkan dosa. Sunnah di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama sunnah ain dan yang kedua sunnah kifayah. Sunnah ain adalah suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu. Misalnya sholat sunnah wajib. Dan yang kedua yaitu sunnah kifayah. Sunnah kifayah adalah sunnah yang hanya dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat saja. Misalnya seperti memberi salam. Hukum yang ketiga yaitu haram. Haram yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti zina dan juga membunuh. Yang keempat adalah makruh. Makruh yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya tidak akan mendapatkan siksa dan apabila ditinggalkan pelakunya akan mendapatkan pahala. Misalnya seperti mengkonsumsi makanan yang memiliki bau tajam, misalnya seperti jengkol ataupun pete. Yang kelima yaitu mubah. Mubah yaitu perbuatan yang apabila dilakukan tidak akan mendapatkan dosa, begitu pula jika apabila ditinggalkan juga tidak akan mendapatkan dosa. Selanjutnya setelah hukum taklifi ada juga hukum wad'i. Hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pengertian bahwa terjadi sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalangnya bagi adanya sesuatu hukum. Ulama usul fikih berpendapat bahwa hukum wad'i itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada sebab, kemudian syarat, dan yang ketiga ada mani atau penghalang. Sebab yaitu sifat yang nyata dan dapat diukur dengan dijelaskan oleh nas, yaitu Al-Quran dan hadis, bahwa keberadaannya menjadi sebab tidak adanya hukum. Yang kedua yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' tergantung kepadanya. Yang ketiga yaitu mani atau penghalang, yaitu sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum. Baik, hanya ini yang dapat saya simpulkan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ivo. Silakan kepada Ivo. Terima kasih Umi, saya akan melanjutkan pada materi tujuan dan fungsi hukum Islam. Tujuan umum pembuatan syariat atau hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka atau dengan menolak bahaya dari diri mereka. Kemudian ada pula yang disebut dengan tujuan khusus dari disyariatkannya sebuah
ibadah. Misalnya, sholat untuk mencegah perbuatan keji mungkar, puasa untuk menjadi orang bertakwa, dan seterusnya. Yang kedua, ada jenis-jenis kemaslahatan. Yang pertama, ada maslahat daruriyah. Maslahat daruriyah adalah maslahat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan mendesak, di mana kehidupan manusia bergantung kepada kehidupan duniawi maupun kehidupan beragama. Maslahat ini harus ada dan terwujud, dan jika hilang atau rusak, maka akan terganggu keteraturan hidup mereka serta menyebabnya kerusuhan dan kerusakan. Yang kedua, ada maslahat hajiyah. Maslahat hajiyah adalah maslahat yang manusia membutuhkannya untuk mendapatkan kemudahan bagi mereka, serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mereka. Ketika maslahat ini hilang atau tidak terwujud, tidak merusak kehidupan mereka, akan tetapi menjadikan kehidupan mereka sangat sukar dan berat. Yang ketiga, ada maslahat tahsiniyah. Nah, maslahat tahsiniyah ini adalah maslahat yang jika terwujud akan menambah kehormatan dan kepantasan, yaitu yang berhubungan dengan adat istiadat yang baik dan kesempurnaan akhlak. Jika tidak terpenuhi, tidak mengganggu kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan, namun akan dianggap kurang pantas bagi setiap orang yang berakal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum Islam. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Prinsip ini dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ali Imran ayat 3. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah, dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi kesyukuran kepadanya. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa Arab adalah sinonim al-mizan atau keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran kadang dihubungkan dengan kata al-qisti, al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran. Terdapat antara lain dalam Quran surat Al-Asyura ayat 42 sampai 17 dan Quran surat Al-Hadid ayat 57. Yang ketiga, prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Nah, yang keempat ada prinsip persamaan atau egalit. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Yang kelima ada prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Nah, yang keenam atau yang terakhir, prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Yang terakhir, karakteristik hukum Islam. Manusia mempunyai pegangan dalam menjalani kehidupan di muka bumi dan terikat dengan aturan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya. Sehingga manusia tidak seenaknya dan bersikap dengan kemauannya sendiri tanpa adanya aturan yang mengikat. Aturan yang dijadikan pedoman itu adalah hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam sering disebut juga sebagai syariat Islam
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat Al-Mumtahinah ayat 60. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ketetapan yang dibuatnya dan dijadikan sebagai hukum berupa aturan-aturan yang bersangkutan antara hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Pada karakteristik hukum Islam ada universal. Universalitas adalah kemampuan sifat yang umum secara menyeluruh, dengan arti lain tidak memandang keberpihakan kepada salah satu atau sebagainya. Agama Islam yang mempunyai sifat universal yang mencakup semua objek kehidupan secara menyeluruh tanpa memandang golongan, kasta, bangsa, warna, dan wilayah atau daerah, serta tidak dibatasi lautan ataupun suatu aturan negara. Dalam universalitas agama Islam membuat hukum yang dilahirkannya juga bersifat universal tanpa ada batasan untuk menghalangi sebagian dari sebagian yang lain. Karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu partikular. Secara konseptual, hukum Islam sangat diharapkan mampu menerobos jantung individualisme subjek pelaku hukum. Banyak dalil-dalil dari sumber hukum yang menunjukkan partikularitas hukum dalam hal ini terbagi dua. Yang pertama ada yang bersifat konseptual dan yang kedua ada yang bersifat ijtihadi. Yang bersifat konseptual adalah suatu hukum yang diambil dari dalilnya langsung tanpa ada pemaknaan yang lebih luas. Dan yang bersifat ijtihadi adalah hukum yang diambil dari dalilnya serta membutuhkan pemikiran dalam mengeluarkan hukum tersebut. Biasanya hukum yang bersifat konseptual sifatnya tunggal dan arti tidak mempunyai hukum yang bermacam-macam. Berbeda dengan hukum yang bersifat ijtihadi, mempunyai kebiasaan hukumnya bercabang, tidak terpaku pada satu hukum. Bisa jadi dari satu bentuk ibadah muncul 2, 3, atau mungkin 5 hukum. Yang ketiga, dinamis dan elastis. Hukum Islam bersifat dinamis yang berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Sifat dinamis dan elastis ini dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah jual beli dilakukan dengan saling tatap muka. Artinya antara Rasulullah SAW jual beli dilakukan dengan saling tatap muka. Artinya antara si penjual dan si pembeli saling bertemu untuk melakukan akad. Tetapi pada zaman sekarang ini, jual beli bahan tanpa hadirnya salah satu orang tersebut bisa dilakukan seperti di swalayan, plaza, mall, dan sebagainya. Yang keempat, sistematis. Hukum Islam memiliki sifat yang sistematis. Artinya bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah ajaran yang sangat bertalian. Beberapa di antaranya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, wajibnya hukum sholat tidak terpisahkan dengan wajibnya hukum zakat. Itu menunjukkan bahwa sholat tidak terpisah dengan wajib. Itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan aspek spiritual saja yang mengutamakan hal-hal ukhrawi, tetapi juga diperintahkan untuk mencapai aspek sosial keduniaan. Nah, yang terakhir ada moral. Untuk membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan, tentu manusia harus memiliki aspek moral atau akhlak yang baik. Karena untuk mewujudkan pergaulan yang sehat, akhlaklah yang menjadi pondasi utama. Bila akhlak itu sudah terkontaminasi dengan keburukan dan kemaksiatan, maka tidak akan mewujudkan suatu pergaulan sosial yang baik dan nantinya juga dapat berimbas pada pelanggaran aturan-aturan hukum positif.
Aspek moral dalam Islam mengambil contohnya yang nyata dari sikap, akhlak, dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali pada moderator. Terima kasih kepada pemateri yaitu Ivo dan Umi. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Silahkan kepada rekan-rekan pembahas. Adakah yang ingin ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, apakah hukum Islam itu rata untuk semua golongan? Tadi kan dibilang iya. Nah, jadi apakah di Indonesia ini telah menerapkan hukum Islam? Baik, itu yang saya tanyakan. Terima kasih kepada Susi. Kita tampung dulu pertanyaannya. Oke. Selanjutnya kepada Nadia. Silahkan Nadia. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrianti dengan NIM A1B1200042. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Apakah hukumnya kita menggunakan pelet atau santet seperti ilmu-ilmu hitam? Maaf Nadia, bisa apa hukumnya kita mempraktekkan santet, pelet, atau ilmu-ilmu hitam sejenisnya? Baik, terima kasih. terima kasih kepada Nadia dan Susi. Selanjutnya saya kembalikan kepada tim pembahas. Sudah bisakah menjawab pertanyaan? Siapa dulu nak jawab Ada nih? saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Susilawati. Pertanyaannya, apakah hukum Islam berlaku untuk semua kalangan, baik para pejabat maupun rakyat kecil, dan apakah di Indonesia menerapkan hukum Islam? Jawabannya berlaku untuk semua kalangan. Nah, apakah di Indonesia menerapkan hukum Islam? Hukum syariat itu kan adalah bentuk agama Islam yang mengatur kehidupan umat agama Islam. Walaupun 87,18% warga Indonesia beragama Islam, tetapi Indonesia bukan negara Islam, karena NKRI tidak memberlakukan hukum syariat kecuali di Provinsi Aceh. Apakah bisa diterima? Baik, seperti yang Saudara Ivo bilang kan Indonesia bukan negara Islam. Tapi kenapa Aceh seperti membuat hukum sendiri gitu? Dia membuat hukum Islam itu tersendiri di Aceh gitu, kenapa? Kan apa ya, Aceh kan termasuk Indonesia. Jadi Aceh kan harus apa ya, kayak sama gitu sama Indonesia, tapi kenapa dia tersendiri? Sejak 19 Desember 2000, pemerintah secara definitif memberlakukan kebijakan syariat Islam di Provinsi Aceh untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari NKRI, di mana gejolak dan kekerasan gerakan Aceh Merdeka sudah mencapai pada puncaknya. Artinya, syariat Islam di Aceh bukan sebuah proses yang alami, tetapi lebih merupakan langkah preventif dan strategi politik teritorial pemerintah agar Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia. Bagaimana, Susi? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya bisa mengerti. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu yang telah menjawab pertanyaan dari Susi. Selanjutnya pertanyaan dari Nadia. Silahkan pada Umi atau Ibu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Apakah hukum dari santet, guna-guna atau sebagainya itu? Hukumnya itu haram dan orang yang melakukan santet atau guna-guna ini sudah menjadi orang musyrik karena dia telah melakukan perbuatan syirik. Seperti itu. Bagaimana Nadia? Iya, iya. Terus kalau bagi orang yang udah kena santet gitu, cara ngobatinnya gimana? Cara mengobati orang yang sudah terkena santet atau semacamnya itu yang paling ampuh digunakan sebenarnya itu ruqyah. Tapi perlu digarisbawahi di sini, ruqyah yang dimaksud haruslah ruqyah yang syariat, sesuai syariat Islam. Jadi sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jika misalnya suatu ruqyah itu kan artinya sesuatu yang ditiupkan atau doa yang ditiupkan. Jadi seperti sebenarnya santet dan semacamnya itu juga disebut dengan ruqyah di Arab sana. Tapi yang kita butuhkan untuk meruqyah orang yang terkena seperti itu adalah ruqyah Islamiyah, yaitu di mana ruqyah yang sesuai syariat Islam menggunakan Al-Quran dan juga hadis seperti itu. Selain menggunakan ruqyah, kita juga dapat orang yang terkena santet itu haruslah berdoa kepada Allah dan juga banyak-banyak beristighfar atau berzikir seperti itu. Dan untuk membentengi diri agar tidak terkena. Ya, bagaimana Nadia? Nggak, lanjut dulu. Ya. Dan untuk membentengi diri agar tidak terkena santet dan semacamnya itu, kita perlu melakukan beberapa hal yang amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk membentengi diri kita dari guna-guna atau semacamnya itu. Cara yang dapat kita lakukan untuk membentengi diri kita dari hal tersebut yaitu dengan cara kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak-banyak melakukan membaca ayat kursi, Al-Baqarah, kemudian surat An-Nas dan juga Al-Alaq, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar, selalu mendekatkan diri dengan Allah, seperti itu. Bagaimana Nadia? Kalau contoh ruqyah tuh yang seperti di TV-TV kayak ada ustadz gitu yang mendoakan, nah itu tuh udah sesuai syariat Islam apa belum? Kalau masalah itu tergantung bacaan yang dibacakan. Jika misalnya bacaan yang dibacakan melenceng dari Al-Quran, itu tentu sudah tidak melalui syariat Islam. Tapi jika yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran, itu masih sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu, Nadia. Oke. Bagaimana, Nadia? Nah, ya oke. Kalau bagi orang kan, misalnya nih ada ya kan, orang yang udah umurnya udah tua gitu, tapi dia tuh belum kayak dapat jodoh. Terus dia tuh kayak ngedatengin ulama-ulama gitu, nanyain tentang kapan sih jodohnya datang gitu. Tapi sedangkan kan kalau jodoh itu kan udah diatur sama Allah. Tapi dia tuh datangnya bukan ke dukun, ini ke ustadz, ulama gitu. Itu tuh dibolehin apa enggak? Kembali lagi, itu harus sesuai dengan syariat Islam. Kalau misalnya masih sesuai syariat Islam, diperbolehkan. Tapi kalau sudah melenceng, tentu dilarang. Seperti itu. Konsepnya masih tetap sama. Jika sesuai syariat, diperbolehkan. Jika tidak, dilarang. Berarti kalau kita datengin ulama gitu nggak apa-apa ya? Kalau menurut saya sih nggak apa-apa sih sesuai syariat. Oke. Makasih jawabannya Umi. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Terima kasih kepada pembahas-pembahas yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, terakhir kita masuk pada kesimpulan. Silahkan kepada Ersa menyampaikan kesimpulannya. Nah, dari diskusi yang telah kita laksanakan pada hari ini,
Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama pengertian hukum Islam, yaitu peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukhalaf atau yang diyakini dan diakui mengikat bagi setiap pemeluk agama Islam. Pembagian hukum Islam ini dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wadi. Sedangkan jika ditinjau dari syariatnya, hukum Islam dibagi menjadi 5, yaitu hukum fardu, hukum sunnah, hukum haram, makruh, dan mubah. Sedangkan tujuan dari hukum Islam ini sendiri yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini. Ciri-ciri kemaslahatan itu adalah danuriyah, hajiyah, dan tasiniyah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam ini ada tauhid, keadilan, kebebasan, persamaan, at-ta'awun, dan toleransi. Sedangkan karakteristik hukum Islam itu terbagi menjadi universal atau menyeluruh tanpa adanya batasan, partikular, dinamis dan elastis, sistematis, serta moral. Baiklah, sekian kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Ersa yang telah menyampaikan kesimpulannya. Maka diskusi kita pada pagi hari ini alhamdulillah telah selesai. Semoga kita dapat dapat ilmunya dan semoga dapat nilai bagus. Amin. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktu. Dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.